tubuh dan nyawa itu bisa hilang dengan ajaran hakikat, ajaran kesupian. Jadi orang-orang Syatari atau orang-orang Nagan mengistilahkan pana tubuh mbak asma Allah, pana nyawa mbak sifat Allah, pana roh sir mbak zat Allah. Maknanya kita hilang bagaimana memperjuangkan tauhid tasawuf. Sementara ada penyampaian tadi bahwa tauhid tasawuf ini tidak bisa dihalangi oleh bermacam-macam ide, yaitu cara dalam memperjuangkan tauhid tasawuf. Kita bukan memperjuangkan tarekat. Sebenarnya tarekat itu Naqsyabandi atau Syatari atau Qadiri. Kita memperjuangkan ini bagaimana supaya kita bisa berakhlak bagus, bagaimana supaya kita ini bisa beribadah baik, dekat dengan Allah, bagaimana supaya Allah selalu bersama kita. Sebab tarekat-tarekat itu ujungnya untuk menghadirkan hati kepada Allah, baik itu Naqsyabandi, Syatari, untuk menghadirkan hati kepada Allah. Karena kita menghadirkan hati kepada Allah, kita bisa beribadah baik, jaga kewajiban-kewajiban waktu, dan juga untuk kita bisa berakhlak yang mulia, untuk bermakrifat dengan tauhid yang lepas daripada kesyirikan, kenifakan, artinya tersangkut dengan alam. Jangan umpamanya seperti Pak Sana, ataupun juga seperti yang mulia, itu tarekat Syatari itu penghambat yang menghambat kita, itu tidak benar, itu tidak benar. Karena tarekat itu jalan, jadi boleh kita banyak jalan, tapi tujuan satu, kita supaya bisa beribadah baik, berakhlak baik, beriman dengan bermakrifat yang lepas daripada gangguan selain Allah dalam batin kita bersama Allah. Itu aja ujungnya. Jadi bukanlah Syatari, bukanlah Tastapi itu menjadi hambatan, atau NPU itu menjadi hambatan untuk memperjuangkan ilmu tasawuf. Hanya kita tidak melihat ada kelemahan atau kekurangan orang lain, memang kita melihat kepada keunturannya, kita melihat kepada keunturannya, artinya mereka belum paham agama ini. Dari agama ini seperti yang telah kita sebutkan di atas, itulah yang kita bisa beribadah baik, berakhlak baik, beriman dan bermakrifat dengan tauhid yang lepas dari kesyirikan dan kenifakan. Jadi maka digagas Ratib Sribe ini berzikir. Jadi berzikir itu untuk hudur hati kepada Allah, supaya hilang dalam hati kita selain Allah. Jadi zikir yang kita buat ini itu mencakup baik itu Syatari, baik itu Naqsyabandi. Juga kita itu melakukan ibadah dan juga meningkatkan akhlak kita. Hanya baik Tastapi atau MPU itu tidak menjadi halangan kita. Biarlah mereka itu menjelek-jelekkan kita, menyalah-nyalahkan kita, tapi kita prinsip kita seperti tujuan tadi. Jadi kita berusaha supaya dapat berteman dengan mereka. Kalau mereka mau, kalau mereka tidak mau, tinggalkan saja. Kalau mereka tidak mau, tinggalkan. Lalu
Kita melakukan ini bukan karena untuk mengecilkan mereka, itu umpamanya menjelekkan mereka, tidak. Kita melakukan ini supaya kita menjadi hamba Allah yang baik, umat Nabi yang baik. Jadi kalau mereka berpandangan macam-macam, itu tidak jadi masalah. Karena seperti tadi, mereka itu belum paham tujuan perjuangan kita. Jadi perjuangan dan tujuan kita bukan untuk mencari kedudukan pangkat di pemerintahan, mencari nama dalam masyarakat, itu tidak. Makanya kita melakukan itu adalah karena sayang, supaya mereka ini jangan banyak mereka lalai ya. Tahukah Anda bahwa seorang murid dia bertanya kepada gurunya, yaitu Mansur Al-Halad, "Hai guruku, nasihatilah aku." Dimana nasihat ini saya nak lagi bertanya kepada guru lain, hanya pada guru saja. Tadi kata Al-Halad, pada tubuhmu atau pada kamu itu ada nafsu. Jadi nafsu itu diciptakan oleh Allah di antara dua lumbungmu. Kalau kamu tidak dapat mempergunakan nafsu untuk yang baik, maka nafsu itu dipergunakan kamu kepada yang jelek. Kalau nafsu itu tidak kita pergunakan kepada yang baik, maka nafsu itu mempergunakan kamu kepada yang jelek. Jadi nafsu itu adalah musuhmu, diciptakan untuk membawamu ke dalam jurang kehinaan. Kalau kamu tidak dapat mempergunakan nafsumu untuk yang baik, maka nafsu itu mempergunakan kamu untuk yang jelek. Jadi kalau mamanya nafsu itu tidak kita dapat pergunakan untuk amal yang saleh, untuk menyangkutkan hati udur kepada Allah, maka nafsu itu dipergunakannya kita untuk melakukan yang jelek, untuk mencintai dunia yang berbunga-bunga, mencintai dunia yang berbunga-bunga. Jadi mencintai yang berbunga-bunga itu hubur dunia masuk kulifatnya. Jadi mencintai dunia itu penyebab daripada kesalahan-kesalahan. Jadi kepada Anda semua itu diamanahkan supaya Anda selalu berdialog dengan nafsu Anda. Dengan siapa kita berdialog? Cara kita berdialog dengan nafsu kita dalam 2 jam sekali. Ini latihan. Apa yang saya lakukan? Apa yang lakukan diri kita? Dan kalau itu baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang jelek, kita berusaha supaya kita pada 2 jam akan datang untuk dapat kita melakukan yang baik. Di dalam tasawuf dikatakan reda dengan nafsu itu sebab kelalaian, dan juga reda dengan nafsu itu sebab mendatangkan syahwat. Reda dengan nafsu itu adalah tidak dapat melakukan taat, artinya amal-amal yang saleh, pekerjaan yang baik. Jadi untuk itu maka kita selalu berdialog dengan nafsu kita. Kita lebih banyak berdialog dengan nafsu kita dan dengan yang lain, agar supaya nafsu kita ini dapat kita tekan. Maka untuk menekan nafsu, nah inilah kita tertekan dengan ajaran hakikat, dengan ajaran. Jadi tidak bisa tekan nafsu ini dengan ajaran syariat, dengan ajaran hakikat. Nafsu itu adalah tubuh dan nyawa. Apa nafsu? Tubuh dan nyawa. Jadi kalau kita tidak dapat menguasai tubuh kita dan nyawa kita, maka itu menguasai kita. Jadi tubuh kehendaknya adalah itu syahwat. Dengan makna lain, yaitu sifat-sifat basyariah.
kehendaknya adalah butun dan parat. Apa? Makna butun ini perut. Lalai memikirkan perut. Ekonomi. Parat. Itu parat. Bagaimana supaya dekat dengan perempuan untuk melunaskan syahwat. Jadi itu kehendak daripada tubuh. Kehendak dari nyawa lain. Perlu dihormati, perlu dilayani. Ya senang dengan demikian. Makanya yang demikian itu sifat-sifat daripada tubuh dan nyawa itu bisa hilang dengan ajaran hakikat, ajaran kesucian. Tadi orang-orang tadi atau orang-orang dagan mengistilahkan panah tubuh asma Allah, panah nyawa sifat Allah, panah roh sir zat Allah. Maknanya kita hilangkan tubuh, kita ingat asma, kita hilangkan nyawa, kita itu kita melihat sifat Allah, kita menghilangkan roh, tersir kita dengan Allah. Jadi itu hakikat. Jadi kalau Anda tidak terlihat lagi yang demikian itu, hanya main terlihat Allah, maka nafsu ini dapat kita kuasai. Cuma demikian saja pada kita semua menjadi ingatannya untuk langkah-langkah kita untuk artinya menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian ditanyakan lagi kepada